Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja, mampukan kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Titus 1 ayat 16 yang berbunyi, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah, bila mengaku mengenal Allah Bapa, jangan menyangkal kasih-Nya. Seperti kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang ditulis di dalam Titus, di nas renungan kita saat ini menyatakan tentang kesaksian bahwa tidak sedikit orang yang bertanya kepada kita begini, orang itu anggota majelis jemaat, pengerja gereja, hamba Tuhan, tetapi mengapa perbuatannya suka merampas tanah milik orang lain? Orang itu aktivis gereja, tetapi di kantor ia pelitnya minta ampun. Waktu kami patungan untuk bantu teman yang susah, yang menderita, ia cuma hanya memberikan komentar saja. Katanya hamba Tuhan, tetapi sekarang kita sadar bahwa ia cuma penipu saja. Ia tambah kaya sedangkan kita tambah miskin. Sungguh tidak bisa dipercaya. Ada banyak sekali yang dapat kita saksikan bahwa orang Kristen atau orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, di mana para pemimpin gereja yang seharusnya benar, adil, dan berkelakuan baik sesuai dengan apa yang diajarkan, menuruti kebenaran firman Tuhan yang dituliskan pada Alkitab itu, tetapi pada kenyataannya justru sebaliknya. Mengapa demikian? Mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus, tetapi sesungguhnya tidak melaksanakan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus sendiri. Filosofi dan nilai-nilai hidup di masyarakat ada di mana-mana, melalui sosmed, melalui radio, melalui TV, melalui buku, melalui majalah, dan dalam percakapan di tempat kerja dan di kedai kopi atau di kafe. Orang beriman percaya kepada Kristus tidak dapat menghindari tekanan untuk menjadi dan berpikir seperti orang yang belum beriman percaya kepada Kristus itu. Namun Alkitab, di mana firman Tuhan yang dituliskan ini memanggil kita untuk hidup di tengah budaya dan pengaruh adat istiadat duniawi ini tanpa harus menjadi bagian daripadanya. Sebaliknya, kita diharuskan untuk menerangi mereka dengan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita nikmati dalam hidup pribadi maupun keluarga kita. Di dalam suratnya kepada Titus yang melayani jemaat di Pulau Kreta, di penduduk pulau itu berpikiran yang sangat duniawi, di mana Rasul Paulus mau menjelaskan bagaimana kita harus mencapai hal tersebut. Mereka yang tidak bercelah, artinya tidak bercacat dan tidak terbawa arus dosa melalui hidup budaya maupun adat istiadat, harus berpegang pada perkataan yang benar. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan
dan kebenarannya, untuk hidup mengembangkan gaya hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah atau menurut kebenaran firman Tuhan. Alkitab adalah wahyu atau penyataan diri Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam firman-Nya melalui Roh Kudus yang memberitahukan kepada kita apa yang Tuhan pikirkan, bagaimana Dia bertindak, dan apa yang Dia harapkan dari diri umat manusia secara pribadi maupun keluarga kita. Namun, Alkitab memang tidak dapat membantu jika kita tidak pernah untuk membuka dan membaca merenungkan firman Tuhan yang ditulis di dalamnya. Mari luangkan waktu untuk membaca Alkitab atau kitab suci kita orang Kristen setiap harinya dan merenungkannya siang dan malam dengan cermat, apa arti ayat-ayat dan bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran Alkitab yang adalah firman Tuhan yang dituliskan di dalamnya itu berbicara paling kuat ketika kita mau beriman, mempercayainya dengan sepenuh hati kita, mau menaatinya secara konsisten, maka saat kita akan mengambil keputusan, langkah-langkah secara praktis, apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pasti akan mencerminkan hidup yang baru di dalam Kristus di dunia, tanpa pernah kita mau lagi untuk menjadi orang yang terbiasa untuk berbuat dosa. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Berikut ini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari kita kembali berdoa syukur dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami hari ini, supaya kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.